Sebelum membahas soalnya, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa soal diletakkan di emas. Kemudian, ada 3 kelompok soal, yaitu soal pilihan ganda atau pilihan benar salah, kemudian soal pilihan majemuk. Pilihan yang benar untuk kedua kelompok soal ini disajikan pada bagian akhir dari masing-masing berkasnya. Selanjutnya, kelompok ketiga yang merupakan soal yang akan dibahas pada video ini adalah soal yang sama seperti soal pada asistensi sebelumnya, khusus untuk yang ditulis dengan font berwarna merah. Sediakanlah soal yang terakhir ini untuk mudah Anda baca dan baca nomor demi nomor. Jangan melanjutkan video sebelum Anda membaca soal-soal tersebut dan mempunyai akses yang mudah untuk membacanya lagi. Sekali lagi, baca dahulu soalnya baru melanjutkan video. Baik, data soal nomor 16 disajikan kembali berikut ini. Untuk soal nomor 16 yang relevan bagi materi pekan ini adalah nomor D, E, dan F. Pertanyaan D adalah menyusun box plot. Kemudian pertanyaan E adalah menilai kesimetrisan distribusi berdasarkan box plot yang dihasilkan sebelumnya. Selanjutnya pertanyaan F yaitu mencari batas-batas bawah dan atas dalam rangka menetapkan data yang dianggap sebagai outlier. Apakah datanya mengandung outlier? Ya. Untuk pertanyaan D, penyusunan box plot memerlukan 5 serangkai besaran, yaitu nilai-nilai minimum, kuartil 1, median, kuartil 3, dan maksimum. Mari kita panggil nilai-nilai yang sudah kita hitung pada pekan yang lalu sebagai berikut. Baik, mari kita buat box plotnya. Saya salin hasil 5 serangkai tersebut di tabel ini. Pada tabel tersebut ditambahkan nilai inter-quartile range pada baris terakhir, yaitu jarak dari Q1 ke Q3 yang sebesar 35. Saya tidak akan menggambarnya secara manual. Saya akan memanfaatkan fasilitas Excel menggunakan insert charts yang dilakukan setelah menyorot deretan data aslinya dan memilih box and whisker untuk keperluan kita. Hasil box plotnya adalah demikian ini. Silakan dicermati, tidak ada outlier bawah dan ada sebuah outlier atas yang ditandai oleh titik berwarna gelap di atas batas atas dari tangkai yang menjulur ke atas dari kuartil 3. Penjelasan lebih lanjut tentang keberadaan outlier tersebut akan disampaikan ketika menjawab pertanyaan F. Selanjutnya pertanyaan E, apakah distribusinya simetris? Untuk itu ditampilkan tabel berisi 5 serangkai, minimum kuartil 1, median kuartil 3, dan maksimum beserta rata-rata mereka. Mari kita isikan nilai-nilai 5 serangkai tersebut sehingga diperoleh tabel berikut ini. Secara teoritis, distribusi adalah simetris bila nilai median kurang lebih sama dengan pertengahan antara kedua kuartilnya atau median kurang lebih sama dengan rata-rata dari kedua kuartilnya. Pada tabel barusan kita membandingkan baris 1 dan baris kedua. Ya. Tabel barusan memberi kita nilai median sebesar 73 dan rata-rata kuartilnya adalah 75,5. Karena mereka berbeda, namun dengan beda sangat kecil, tidak mencapai 5% dari mediannya, maka disimpulkan bahwa distribusinya adalah skewed to the right secara sangat moderat. Pertanyaan F, menetapkan batas-batas outlier bawah dan atas. Sebelum membahasnya, ada cara singkat untuk mendeteksi keberadaan outlier, yaitu dengan cara menggunakan tabel 5 serangkai tadi.
Caranya dengan membandingkan median dengan rata-rata dari minimum dan maksimum. Yang pada tabel adalah pembandingan baris pertama dan baris ketiga ini. Ya. Nilai mereka sangat jauh berbeda, yaitu 73 berbanding 99. Rata-rata dari minimum dan maksimum yang lebih besar daripada median menjadi indikasi adanya outlier atas, karena nilai barusan ditarik oleh nilai ekstrim tinggi. Kondisi ini sesuai dengan hasil gambar yang diberikan oleh Excel. Baik, sekarang kita tetapkan batas-batas outlier tersebut. Pertama adalah batas untuk outlier bawah, yaitu Q1 dikurangi 1,5 interquartile range-nya. Jadi, batas outlier bawah adalah sebesar 58 dikurangi 1,5 dikali 35, yaitu sebesar 5,5. Tidak ada nilai data yang lebih kecil daripada 5,5, sehingga disimpulkan tidak ada outlier bawah. Kedua adalah batas untuk outlier atas, yaitu Q3 ditambah 1,5 interquartile range-nya. Jadi, batas outlier atas adalah sebesar 93 ditambah 1,5 kali 35, yaitu 145,5. Datanya menunjukkan ada satu nilai di atas 145,5, yaitu yang sebesar 159. Jadi, sejalan dengan gambar box plotnya tadi, ada sebuah nilai outlier atas. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 17. Inilah soalnya. Pertanyaan A adalah membuat diagram dahan daun dari data pada soal. Inilah hasil diagram tersebut. Ada data bernilai 19 sebanyak 2 buah, maka kita tetapkan stem pertama adalah 1 yang mempunyai 2 leaf, yaitu 9 dan 9. Bisa kita isikan nilai N paling atas adalah sebesar 2, sesuai dengan banyaknya leaf. Sedangkan hasil penjumlahan kedua data tersebut adalah 38 ini. Selanjutnya ada banyak nilai 20-an, yaitu dari 23, 23, 23, dan seterusnya, yang menghasilkan baris kedua dari diagram ini. Begitu seterusnya sampai dengan baris dengan stem bernilai 12. Tentu saja untuk data yang cukup besar ini, 115, pengerjaan secara manual sangat tidak praktis. Diperlukan penyelesaian menggunakan perangkat lunak yang sesuai. Nah, baik. Untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Jadi, unit stemnya adalah puluhan, mulai dari 10 sampai dengan 120. Sedangkan unit leaf-nya adalah satuan, mulai dari 0 sampai dengan 9. Selanjutnya pertanyaan B. Mengapa penyajian dengan cara ini lebih baik dibandingkan dengan tabel frekuensi? Jawabnya adalah karena pertama, data individualnya masih tersajikan. Dan kedua, bentuk distribusinya ikut tergambarkan dengan jelas. Kita lanjutkan untuk pertanyaan D, yaitu membuat box plot, dan pertanyaan E, memeriksa kesimetrisan distribusi. Nilai-nilai 5 serangkai dapat disajikan berikut ini. Untuk menyusun box plotnya, kembali dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai asli datanya ke Excel, sehingga menghasilkan tampilan yang berikut ini. Tabel 5 serangkai beserta rata-ratanya juga disajikan demikian ini. Perbandingan median sebesar 53 dan rata-rata dari minimum dan maksimumnya sebesar 74 mengindikasikan adanya outlier atas. Baik, secara formal kita periksa keberadaan outliernya untuk menjawab soal D.
Untuk outlier bawah, batas nilainya adalah Q1 dikurangi 1,5 IQR, sehingga 38 dikurangi 52,5, yaitu sebesar minus 14,5. Karena tidak ada data yang nilainya lebih kecil daripada minus 14,5, maka disimpulkan bahwa tidak ada outlier bawah. Sedangkan outlier atas nilainya adalah Q3 ditambah 1,5 IQR, sehingga sebesar 73 ditambah 52,5 atau sebesar 125,5. Kesimpulannya, ada satu nilai outlier, yaitu sebesar 129. Pertanyaan E tentang kesimetrisan distribusi. Disebutkan bahwa distribusi akan simetris bila mediannya sama dengan rata-rata kedua kuartilnya, yaitu kuartil 1 dan kuartil 3. Tadi sudah diperoleh bahwa median adalah sebesar 53, sedangkan rata-rata kuartilnya adalah 55,5. Untuk keperluan kejelasan tampilan, box plotnya dirotasikan 90 derajat searah jarum jam menjadi demikian ini. Jadi sesuai dengan gambar dan perhitungan, distribusinya adalah skewed positively namun secara moderat. Kita lanjutkan dengan soal terakhir. Untuk nomor 18, hanya pertanyaan C yang relevan dengan topik hari ini, yaitu menentukan bentuk grafik yang sesuai untuk data dengan dua variabel yang berpasangan, harga dan luas rumah. Grafik yang sesuai untuk penyajian data berpasangan adalah scatter diagram atau scatter plot. Cara yang sensibel untuk menyusunnya adalah dengan menggunakan Excel. Untuk penentuan variabel mana yang diletakkan pada sumbu datar dan sumbu tegak, kita perlu konsultasikan pada teori tentang hubungan kedua variabel tersebut. Dalam hal ini, yang paling logis adalah bahwa harga rumah banyak dipengaruhi oleh luas rumah, sehingga untuk sumbu tegak atau Y kita alokasikan untuk harga rumah, dan luas rumah kita letakkan di sumbu datar atau X, sehingga menggambarkan hubungan harga rumah sebagai fungsi dari luas rumah. Hasilnya adalah demikian ini. Terlihat adanya kecenderungan hubungan positif antara keduanya. Luas yang semakin besar cenderung diikuti oleh harga yang semakin tinggi. Untuk di Excel, pada sajian di Excel, pada kanan atas gambar ada fasilitas Add Trend Line yang akan memunculkan garis ini yang menegaskan adanya kecenderungan hubungan searah pada keduanya. Ya. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif atau searah antara harga dan luas rumah. Demikianlah pemaparan beberapa soal ujian terdahulu. Semoga bermanfaat untuk menambah pemahaman Anda tentang peralatan metode statistika dalam analisis eksplorasi data. Salam sehat dan salam sukses.